Halo, kali ini kita akan belajar bagaimana melakukan proses redrawing pada rencana umum kapal. Nah, proses redrawing ini seperti ya bisa kita artikan adalah proses penggambaran ulang ya dari gambar rencana umum yang sudah ada untuk kemudian kita bikin dalam bentuk aplikasi atau perangkat lunak. Sebenarnya banyak sekali ya proses redrawing itu untuk penggunaan softwarenya ya. Jadi banyak sekali software yang bisa kita gunakan. Nah, salah satunya itu adalah menggunakan AutoCAD. Meskipun hanya menggambar ulang, namun ada beberapa hal yang harus kita perhitungkan ya, perhatikan juga dalam proses penggambarannya. Utamanya terkait dengan dimensi atau ukuran yang ada pada gambar aslinya. Baik, terkait dengan gambar ini saya contohkan, saya mengambil gambar sebuah rencana umum ya dari gambar kapal tanker ini ya, tanker atau SPOP sepertinya ini. Jadi dari gambar yang sudah ada dulu ya, dari gambar yang sudah ada ini, kita nanti akan pindahkan dulu ke AutoCAD. Namun ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu terkait dengan berapakah jarak dari masing-masing item yang ada pada kapal. Ini contohnya ya, general arrangement kita cari dulu jarak-jarak yang ada di sini atau petunjuk jarak ya, ada atau tidak. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita bisa mengambil jarak dari frame ya, frame di bagian bawah ini ya. Frame di bagian bawah ini kalau kita lihat ya, di bagian sini frame spacing apart 1650. Jadi di sini jarak dari masing-masing frame ini itu adalah 1650. Nah, kemudian untuk selanjutnya kita bisa lakukan proses screenshot dulu ya untuk mempermudah. Kita lakukan proses screenshot. Ini saya ambil bagian belakang saja ya. Ya, bagian sini kita screenshot. Kemudian kita pindahkan gambarnya ke aplikasi AutoCAD. Ya, ke aplikasi AutoCAD. Nah, sebelum melakukan proses penggambaran ya, kita jangan lupa untuk men-setting unitsnya dahulu. Kalau memang belum dilakukan proses setting, kita ketik unit, kemudian pastikan yang kita gunakan itu adalah milimeter. Ya, milimeter. Terus kemudian bisa kita melakukan scaling langsung ya. Kita bisa melakukan scaling pada gambarnya. Kita ukur dahulu panjangnya berapa ini. Satu frame 2,1451 ya, 2,1451. Nah, kita bisa melakukan scaling pada gambar. Caranya kita kalkulator dulu ya, kita ambil kalkulator ya, kita buka kalkulator, terus kemudian kita cek tadi 2,1451. 2,1451. Nah, caranya berarti ini kita perbesar 1650 dibagi dengan 2,1451. 2,1451. Nah, berarti kita scale sebesar ini. Ctrl C ya. Kita scale, kita pilih. Kemudian kita scale SC, scale, base point. Ya. Kemudian kita masukkan tadi angkanya, scale faktornya. Ya. Dan tinggal kita enter.
Ini sudah menjadi gambar seperti aslinya ya, tapi sekali lagi tidak tepat karena estimasi saja. Ya, coba kita cek, kita ukur mestinya jarak satu frame ini itu adalah 1650. Kita cek, kita ambil tengah-tengahnya. Kita ambil tengah-tengahnya. Mestinya di sini 1650. Ya, dekati ya. 1650. Kalau dimensinya nggak kelihatan, kita cek dulu ya. Kita edit dulu, theme style, kemudian modify, dan teks. Nah, ini kita jadikan 100. Oke. Nah, setelah dilakukan proses seperti ini, selanjutnya kita melakukan proses penggambaran pada bidang gambarnya. Yang pertama pasti karena ini sangat menentukan ya, kita gambar dulu jarak frame-nya ya. Jarak frame-nya, kita bikin frame-nya dulu ya. Jaraknya tadi 1600. Nah, 1600 kita bikin dulu ya. Di sini kita bikin coba sampai di bagian skat depan ya. Skat haluan ini, skat depan dari bangunan utama dari kapal tanker. Di sini kita lihat dia sampai ke oke, kita bisa sampai ke ini ya, 1016 ini ya. 16 dari 0 sampai 16, dari 0 sampai 16, berarti 16 dikalikan dengan 1650. 26.400. Tinggal kita bikin garis di sini sebesar 26.400. Oke, 26.400, kemudian ada 16 ya. Berarti ini tinggal kita bagi ya. Kita bagi atau kita tandai juga boleh. Kita bikin garis dengan panjang 1650. Ya. Ini ya kira-kira nomor frame satu, frame-nya segini. Nah, kalau sudah satu, kita tinggal proses copy, kita blok, CO, enter. Kemudian kita pilih titik poin, kita bisa lakukan penggeseran ya. Ini kita lakukan penggeseran. Oke, boleh satu persatu atau misalkan mahasiswa sekalian mau banyak sekalian bisa ya. Jadi caranya kita blok di sini, kita copy ya, kita copy, langsung kita cari referensinya, misalkan referensi di sini. Oke, langsung kita taruh di sebelah sini. Nah, ini mesti langsung bisa. Oke, ya langsung panjang ya, karena tadi kita sampai di 16, maka ini hanya berhenti di 16. Nah, langkah berikutnya adalah dengan memposisikan gambar ini pada frame yang telah kita buat ya. Kita taruh titik nolnya, pelan-pelan, kita taruh di sini. Nah, untuk membedakan bisa juga kita kasih warna ya. Ini kita kasih warna, mungkin warna merah ya. Ini kalau dilihat sudah pas pada frame-framenya. Nah, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah kita mengikuti garis-garis yang ada. Nah, untuk mengikuti garis, yang pertama mesti kita lakukan adalah kita ikutin garis yang sesuai dengan skat dulu ya. Contohnya ini kan ada di frame 6 ya. Frame 6, kemudian di sini ada skat. Nah, kita ikutin yang berada di skat dulu. Kita ikutin yang di sini ya. Kita bikin garisnya seperti ini. Lebih tidak apa-apa, nanti bisa kita lakukan proses cutting ya. Yang penting kita bikin dulu garis-garisnya ya.
Tapi untuk garis-garisnya yang sesuai dengan skat. Ini kalau ada lagi ya di bagian belakang ini tepat di frame 2. Nah, yang tadi di sini kita copy, kita pindah ke frame 2. Kemudian frame 0 pasti ya. Kemudian yang selanjutnya frame 16 ya. Frame 16 kita copy, kemudian frame 17, frame 16 ya tadi ya. Frame 16. Nah, kita cek lagi ada nggak yang lurus dengan frame. Oh, ini ya. Nah, di kapal ya pasti sekat-sekat seperti ini itu akan mempertimbangkan letak dari posisi frame ya. Tidak mungkin dia jauh-jauh dari posisi frame. Misalkan ini posisi gale ya, kita copy ke sini, kita copy, ada lagi. Nah, ini ya di frame sini juga ada. Nah, kalau ada posisi yang tidak tepat, otomatis itu pasti ada hal yang janggal dan harus kita perhatikan nih. Engine casing ini ya, ini juga tepat di bagian frame. Oke. Nah, ketika kita sudah melakukan proses penggambaran seperti ini kita lakukan apa namanya pengalokasian jarak ya, pengalokasian jarak seperti frame, kemudian tinggal kita ikuti garis-garis yang berada di ruangan. Nah, yang harus diperhatikan ketika membuat apa namanya gambar, untuk gambar-gambar di area-area tertentu ya, di area-area tertentu ini yang perlu diperhatikan. Misalkan di sini ya, di sini jarak pintu ya, jarak pintu, kemudian di sini ada lebar pintu, hal seperti ini. Nah, ini adalah peralatan-peralatan yang dibuat di pabrik, otomatis ukurannya pasti standar. Jadi ketika Anda mau membuat gambar ini ya, ini pasti ukurannya itu standar, kalau enggak 1000 atau 1200 atau sekitar 900. Kita coba cek ya, coba cek satu. Nah, ini angkanya 700. Jadi tidak ada misalkan angkanya seperti ini. Ini seperti koma-koma kan. Nah, ini sebenarnya tidak mungkin. Ukurannya itu ukuran tepat biasanya. Kalau nggak 700, sekali lagi 700, 900, mungkin 1000 atau 1200. Jadi angka-angkanya itu angka-angka pasti, tidak ada angka-angka yang komanya terlalu banyak. Ini contohnya opening untuk tangga. Opening untuk tangga ini kalau kita perhatikan, angkanya juga pasti mendekati angka-angka genap. 995. Nah, dengan angka seperti ini bisa kita genapkan menjadi 1000. Untuk ukuran tangga ini ya, ukuran tangga ini pasti juga ukuran yang genap. Pasti ukurannya itu sekitar 800-an, 700, 800-an. Nah, ini ya. Karena apa, alat-alat atau peralatan ini biasanya peralatan-peralatan standar. Ini udah mendekati 600-an, 638 mili ya. Mili. Oke, nah kalau sudah dilakukan proses seperti ini, tinggal kita lakukan proses redrawing ya. Redrawing tinggal kita gambar ulang ya. Contohnya seperti ini, gali ini tinggal kita buatkan garis ya. Tinggal kita buatkan garis untuk gali kanan seperti ini, kemudian pitch ya, gali kita klik sepanjang sampai sini ya. Terus kemudian yang selanjutnya dari sini ya sampai ke depan ya. Oke, nah ini ya, ketika proses redrawing tadi saya sampaikan ada yang perlu diperhatikan, yaitu terkait dengan jarak. Nah, pastikan jarak yang di sini adalah angka-angka yang genap, angka-angka yang pas. Nah, ini angkanya 2464. Nah, ketika mendapati seperti ini ya, bisa kita bulatkan saja di angka 2500, sehingga nanti di sini ya, di sini kita bisa berikan jarak, ukurkan jarak buat garis 2500. Nah, setelah itu kita tinggal tarik garis ke kanan.
Oke, seperti ini. Ya, jadi seperti ini sudah jadi satu ruangan. Nah, kalaupun meleset sedikit seperti ini, kita tinggal melakukan proses penggeseran ya. Penggeseran. Terus penggeseran. Nah, untuk garis-garis yang seperti ini ya, dan di tengah muncul seperti ini, kita bisa lakukan proses trimming. Trimming bisa kita ketik tr, ya, tr, kemudian kita double enter, ya. Nah, kita pilih. Nah, ini garisnya sudah terhapus. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi, tadi mungkin mengulang sedikit terkait pembuatan pintu ya. Pintu otomatis ya, itu angkanya pasti di angka 900 atau 600. Kita cek yang ini. Nah, ini kita bisa buatkan di angka 600. Kalau angka 600 berarti kita bisa bikinkan line. Dari sini kita buatkan 600 ya. 600. Nah, setelah itu tinggal kita bikin circle C ya. C, kita buatkan C. Kita pilih titik pusatnya. Oke, seperti ini. Kemudian kita tinggal lakukan proses trimming. Ya, kita trim, potong. Nah, sudah selesai. Ini pintunya. Dan perlu diperhatikan ketika menggambar pintu di kapal ya, untuk area dalam ruangan, pastikan membukanya ke dalam. Nah, untuk area-area ini, luar ruangan, itu dibukanya keluar. Nah, untuk gambar detail yang lain, nanti bisa langsung menyesuaikan ya. Hanya sekali lagi yang perlu diperhatikan adalah jaraknya, pastikan dengan angka-angka yang tepat. Ini nanti tinggal dilakukan proses redrawing ya. Redrawing, kemudian ditulis seperti ini ya, seperti ini, dan nah dengan seperti ini jadilah satu gambar dari ruangan. Oke, ini kita coba dulu ya satu ruangan. Nah, nanti kalau misalkan sudah selesai proses penggambarannya ya, kita bisa lakukan menyembunyikan gambar ya. Ini bisa kita hide, atau kalau memang kita sudah selesai semua ya, kita bisa hapus. Nah, tadi ruangan yang kita gambar berada di sini. Nah, ini adalah ruangan yang sudah selesai. Oke, untuk gambar yang lain bisa dilanjutkan ya sampai dengan keseluruhan gambar dari rencana umum itu selesai dibuat. Oke, begitu mungkin cara melakukan proses redrawing secara sederhana. Sampai jumpa di lain kesempatan lagi. Bye-bye.